Halo semua, nama saya Eka Dedo Saputra, nomor absen 3 dari kelas 9A. Di sini saya akan menerangkan materi yaitu tentang rotasi. Berikut adalah kata kunci yang akan dibahas dalam video ini. Yang pertama ada definisi rotasi, yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi rotasi, yang ketiga ada jenis-jenis rotasi, yang keempat ada sifat-sifat rotasi, yang kelima ada arah perputaran rotasi, yang keenam ada contoh rotasi dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir ada contoh soal. Rotasi dapat didefinisikan sebagai berikut. Rotasi matematika adalah perpindahan suatu titik pada bidang geometri dengan cara memutar jauh sudut A terhadap titik tertentu. Perputaran titik tersebut bisa searah dengan putaran jarum jam dan bisa berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Itulah mengapa pada rotasi berlaku perjanjian tanda sudut. Sudut rotasi akan bertanda negatif jika arah putaran titiknya searah dengan putaran jarum jam. Sebaliknya, sudut rotasi akan bertanda positif jika arah putaran titik berlawanan dengan putaran jarum jam. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi rotasi. Titik pusat rotasi. Titik pusat rotasi adalah suatu titik yang menjadi acuan pergerakan putaran dari titik awal ke titik akhir. Titik pusat rotasi dibagi menjadi dua, yaitu titik 0,0 dan titik A, B. Jika kue Pirian ingin merotasikan suatu bangunan dari titik 0,0, itu artinya bangunan tersebut diputar sejauh A dari titik 0,0. Jika kue Pirian ingin merotasikan suatu bangunan dari titik A, B, itu artinya bangunan tersebut diputar sejauh A dari titik A, B. Pada translasi, besar sudut rotasi ini bisa dianalogikan sebagai jumlah pergeseran suatu bangunan atau titik. Besar kecilnya perputaran suatu bangunan atau titik dipengaruhi oleh besar sudut rotasinya. Selanjutnya ada faktor yang dapat mempengaruhi rotasi, yaitu arah rotasi. Arah rotasi menunjukkan arah putaran titik atau bangun. Arah rotasi berpengaruh pada tanda sudut rotasinya seperti pada pembahasan di atas. Contoh, A sama dengan 90 derajat, artinya suatu titik diputar sejauh 90 derajat berlawanan dengan arah putaran jarum jam. A sama dengan negatif 90 derajat, artinya suatu titik diputar sejauh 90 derajat searah dengan arah putaran jarum jam. Selanjutnya adalah jenis-jenis rotasi. Rotasi titik pusat 0,0. Rotasi bisa dilambangkan sebagai R, P, A, artinya rotasi dengan titik pusat P sejauh A. Jika suatu titik A dirotasikan sejauh A terhadap titik pusat 0,0, maka secara matematis bisa dinyatakan sebagai berikut. Yang kiri merupakan rotasi positif yang berlawanan dengan jarum jam, dan yang kanan merupakan rotasi negatif yang searah dengan jarum jam. Rotasi terhadap titik pusat A, B. Rotasi tidak harus berpusat pada titik 0,0, namun bisa juga berpusat pada titik A, B. Misalkan suatu titik P memiliki koordinat X, Y, mengalami rotasi sejauh A dengan titik pusat A, B, maka persamaan rotasi bisa dinyatakan sebagai berikut. Yang berikutnya sifat-sifat rotasi. Yang pertama, bangun yang diputar tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Yang kedua, bangun yang diputar mengalami perubahan posisi. Arah perputaran rotasi. Arah perputaran positif merupakan arah perputaran yang berlawanan dengan arah jarum jam, dan arah perputaran negatif yang putarannya searah dengan jarum jam. Berikut ini contoh penerapan rotasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada jarum jam yang bergerak, roda menggelinding, bola menggelinding, dan kincir angin. Berikut ini adalah contoh soal. Titik J min 2, min 3 dirotasikan sejauh 90 derajat terhadap titik pusat 0,0 berlawanan arah jarum jam. Tentukan bayangan titik J. Jawabannya, Q sama dengan 90 derajat positif, J, X, Y sama dengan J aksen min Y, X. Jika J sama dengan min 2, min 3, maka J aksen sama dengan 3, min 2. Jadi bayangan titik J adalah 3, min 2. Kalian bisa menyesuaikan dengan rumus yang ada di samping.